Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ilmayana Sari, NIM 19020214, mahasiswi Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi D3 Manajemen Industri. Berikut perusahaan yang saya pilih yaitu perusahaan laundry. Profil perusahaan: nama perusahaan Blackpink Laundry, bidang usaha bergerak di bidang pelayanan jasa, jenis jasa layanan cuci dan setrika pakaian, alamat perusahaan Jalan Haji Badarudin, nomor telepon 085 399 444 066, alamat email @ayulmayanasari11@yahoo.com. Bank perusahaan Bank Mandiri, mulai berdiri pada tanggal 29 Desember 2021. Mengapa saya memilih usaha laundry? Karena bisnis laundry dari jenis yang paling sederhana dikenal dengan cuci setrika. Bisnis ini biasanya menjamur di daerah yang banyak terdapat kos-kosan atau rumah kontrakan di mana penyewa kos atau kontrakan tak sempat atau tak bisa melakukan cuci dan setrika baju sendiri. Usaha laundry merupakan salah satu bidang usaha jasa yang semakin dibutuhkan, khususnya oleh masyarakat di perkotaan. Hal ini disebabkan karena aktivitas masyarakat yang tinggi dan diiringi dengan tingkat pendapatan yang memadai, mempengaruhi perilaku masyarakat yang cenderung menginginkan kebutuhan-kebutuhan tertentu agar dapat dipenuhi secara instan, dan kegiatan yang tidak perlu dilakukan sendiri karena pertimbangan efisiensi dan efektivitas. Berikut visi misinya, yaitu visi menjadi laundry dengan konsep kilauan yang memberikan layanan terbaik untuk pelanggan dan dikelola secara profesional sehingga memberikan keuntungan dan untuk pelanggan, karyawan dan pemilik. Misi profesional laundry kilauan dengan 1. Pelayanan yang penuh perhatian. 2. Hasil proses laundry yang bersih, rapi dan harum. 3. Ketepatan waktu dalam penyelesaian laundry. 4. Tulus, ramah dan orientasi kepada pelanggan. 5. Produksi yang ramah lingkungan. 6. Manajemen yang solid. Bagaimana saya memulai proses menjadi seorang pemimpin? Yaitu mengetahui tugas pokok saya sendiri. 2. Mengetahui jumlah karyawan saya. 3. Mengetahui nama-nama karyawan saya. 4. Mengetahui tugas daripada karyawan saya. 5. Mengetahui kehadiran karyawan tiap jam kerja. 6. Memperhatikan kelengkapan para karyawan. 7. Mengadakan penilaian pekerjaan para karyawan. Dan saya juga akan mendelegasikan tugas buat karyawan merasa penting, karena karyawan akan bekerja secara efektif jika mereka merasa jadi bagian dari sesuatu yang penting. 3. Jelaskan tujuan saya. Saya akan memastikan semua anggota tim saya mengerti keinginan saya, terutama mengenai tugas yang harus mereka selesaikan. Menanyakan apa kendala mereka, memperhatikan performa karyawan dan meminta feedback dari setiap karyawan. Menunjukkan gambar hasil akhir yang ingin saya capai. Saya akan menunjukkan gambaran hasil akhir saya kepada karyawan dan tidak akan menunjukkan gambarannya yang tidak sesuai dengan tugas terhadap karyawan yang akan mengerjakan tugas itu. Selain itu, saya juga tidak akan menyampaikan gambar akhir tersebut jika saya masih belum yakin dengan hasil akhir yang ingin saya capai, karena karyawan saya ingin melihat sesuatu yang jujur dan apa adanya dari saya daripada mereka harus menebak atau berharap yang tidak pasti. Meminta opini dan feedback. Saya akan memastikan saya akan meminta umpan balik dari anggota tim saya sebagai bahan evaluasi untuk diri saya sendiri dan perkembangan tim. Saya akan memastikan dan memperhatikan poin-poin utama yang disebutkan. Ini merupakan langkah kritis untuk saya tanpa memerlukan laporan langsung. Selain itu, cara ini juga membuat anggota tim saya untuk tidak segan mengatakan sesuatu kepada saya jika terdapat suatu masalah dalam tim atau proses pekerjaannya. Memberikan reward atau apresiasi kepada karyawan. Memikirkan dan menentukan bagaimana saya berterima kasih, serta memberikan reward kepada karyawan karena berhasil menyelesaikan tugas atau proyek yang saya selesaikan atau saya delegasikan. Apresiasi tersebut memperkuat citra diri positif karyawan, rasa pencapaian, dan keyakinan bahwa mereka memberikan kontribusi yang besar. Sebenarnya ada banyak cara menjadi pemimpin yang baik dan memiliki karakter, akan tetapi hal itu membutuhkan waktu dan energi.
Namun dengan berlatih dan membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi akan membuat saya menjadi pemimpin yang hebat. Bagaimana saya menjelaskan kepada tim agar bisa mencapai visi dan misi perusahaan saya? Pertama, saya akan menjelaskan bahwa visi dan misi itu memiliki tujuan organisasi dan menanamkan rasa memiliki dan identitas kepada karyawan. Hal ini memotivasi agar mereka untuk bekerja lebih keras demi meraih kesuksesan. Pernyataan visi dan misi membantu menyelaraskan sumber daya organisasi atau perusahaan dengan tepat untuk mencapai masa depan yang sukses. Saya akan menjelaskan kepada karyawan saya bagaimana jika suatu perusahaan tidak memiliki visi dan misi. Tentulah akan berdampak pada keadaan yang tidak terkontrol serta tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai masa depan. Oleh karenanya, saya sebagai pemimpin sebaiknya membuat sebuah visi dan misi yang baik dan juga meminta kepada karyawan untuk merealisasikan visi dan misi yang telah saya buat untuk perusahaan itu. Bagaimana saya menghadapi masalah baik internal maupun eksternal. Jika perusahaan saya mengalami masalah internal, yang pertama saya lakukan yaitu memperbaiki komunikasi antar karyawan. Hal paling dasar yang dapat memicu konflik adalah kurangnya komunikasi dalam tim atau komunikasi antar karyawan. Untuk mencegah konflik tersebut terjadi, pertama-tama bisa dibangun dengan standar komunikasi yang jelas dalam atau antar tim dan membiasakan untuk selalu mengkomunikasikan segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan dengan cara yang baik dan benar. Kedua, bekerja sesuai dengan tanggung jawab. Setiap karyawan yang bekerja di perusahaan saya pasti memiliki gambaran pekerjaan dan tanggung jawab atas posisinya tersebut. Job desk adalah gambaran tentang apa yang harus dilakukan pada jabatannya atau tugasnya. Beberapa posisi pekerjaan juga melakukan tanggung jawab yang membutuhkan bantuan dari pihak atau divisi lain, tetapi mungkin memiliki cara kerja yang berbeda. Hal tersebut terkadang akan menyebabkan konflik di sebuah perusahaan. Untuk mencegah konflik itu terjadi di perusahaan saya selalu mengusahakan untuk melakukan pekerjaan sesuai porsi yang seharusnya. Saya sebagai pihak perusahaan harus membuat garis batas mengenai deskripsi pekerjaan yang harus karyawan saya lakukan dan yang tidak perlu mereka lakukan, agar tidak ada benturan antara satu pihak ke pihak lainnya. 3. Manajemen konflik perusahaan. Manajemen konflik adalah salah satu pendekatan untuk menyelesaikan berbagai masalah dengan dampak besar sehingga semuanya dapat terselesaikan. Untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi di perusahaan saya memerlukan tatanan peraturan yang mengatur berbagai hal dalam perusahaan. Banyak perusahaan yang tidak menganggap penting untuk membuat peraturan yang jelas. Padahal dengan adanya peraturan yang jelas dan tertulis, perusahaan akan mudah mengatur dan menyelesaikan masalahnya. Bagaimana saya menghadapi masalah eksternal di perusahaan saya? Yaitu pertama, fokus pada penyelesaian konflik. Langkah pertama agar konflik sosial yang terjadi bisa segera teratasi adalah saya harus fokus pada penyelesaian konflik itu sendiri dan jangan memikirkan bagaimana adu argumen dengan lawan atau siapa pihak yang paling benar di antara saya dengan orang tersebut. Dengan fokus pada penyelesaian konflik, maka saya bisa mengetahui dengan cepat apa yang menjadi inti permasalahan sehingga saya bisa mencari penyelesaian terbaik dan masalah apapun akan lebih cepat selesai. Kedua, menggunakan kepala dingin. Hal utama yang harus saya lakukan dalam mengatasi konflik adalah menggunakan kepala dingin dan tidak memakai emosi. Memang agak sulit menahan emosi saat sedang berkonflik dengan seseorang, tetapi saya harus tetap tenang supaya bisa menemukan solusi yang tepat dan masalah yang saya hadapi bisa diselesaikan. Ambil nafas, berjalan-jalan sebentar, dan regangkan otak sejenak supaya pikiran tenang. Ketiga, melakukan diskusi. Membuka percakapan atau diskusi adalah langkah bijak untuk menyelesaikan konflik atau masalah. Ajak lawan bicara saya untuk berdiskusi dengan memilih tempat yang netral, aman, kondusif, dan juga nyaman, sehingga saya bisa merundingkan masalah yang dihadapi dengan sikap yang baik. Saya juga bisa menjelaskan bagaimana sudut pandang dari pihak saya dan dengarkan sudut pandang dari pihak mereka. Saya juga akan menjelaskan bagaimana keinginan saya dalam masalah tersebut, tapi dengan menggunakan kata-kata yang baik, sopan, dan tidak berteriak. Karena jika saya seenaknya dalam berdiskusi, maka konflik akan semakin panjang dan runyam. Keempat,
memperjelas pokok masalah yang ada. Pada saat sedang menghadapi konflik tertentu, saya harus bisa terbawa ke masalah lainnya yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan isi diskusi. Jika hal itu terjadi, maka saya akan merasa diserang. Maka saya harus memperjelas kembali inti masalah yang ada dan hanya boleh membahas masalah itu saja, jangan membahas masalah lainnya. Dengan begitu, tidak akan terjadi masalah yang semakin melebar dan tak kunjung selesai. 5. Menjadi pendengar yang baik. Saya juga harus memberi lawan kesempatan untuk berbicara, berargumen, dan mengemukakan pendapatnya tentang masalah tersebut. Jangan menyela ucapannya dan dengarkan dia sampai ia selesai berbicara. Jika saya mau mendengarkan dari sisinya, maka saya akan terhubung secara langsung dengan emosi dengan lawan saya dan bisa merasakan apa yang dia rasakan. Dengarkan untuk memahami lebih dulu. Jangan mendengarkan lawan bicara hanya sekedar untuk membalas omongan. Dengan begitu, pemahaman terhadap konflik yang terjadi bisa lebih baik. Konflik memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Langkah terbaik yang bisa dilakukan adalah meminimalisir agar potensi konflik tidak menjadi muncul. Konflik tidak selalu merupakan hal yang buruk. Beberapa cara yang tadi saya sebutkan mungkin tidak akan selalu berhasil untuk menyelesaikan sebuah konflik yang terjadi. Oleh karena itu, tetap berusaha menjaga komunikasi kepada semua pihak karena kunci awal keberhasilan dalam menangani konflik adalah komunikasi yang baik di dalam perusahaan untuk mencapai tujuan bersama. Konflik yang terjadi dalam perusahaan pada akhirnya akan menghasilkan manfaat yang dapat diambil. Setiap perusahaan yang berhasil menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi biasanya akan mendapatkan kinerja karyawan yang baik lebih optimal. Konflik tidak akan bisa dihindari, tetapi bisa disikapi dengan bijaksana dan diambil sebagai pelajaran dan motivasi untuk kemajuan di masa depan perusahaan. Bagaimana langkah-langkah yang akan saya lakukan dalam menghadapi masa pandemi agar usaha saya tetap berjalan? Pandemi COVID-19 memukul hampir semua sendi kehidupan. Di berbagai belahan dunia, hampir semua sektor ekonomi terpukul. Tak terkecuali di Indonesia, tidak sedikit sektor yang sangat terpukul lantaran tidak adanya omset. Khususnya para pelaku usaha. Banyak yang mengalami penurunan omset yang mengharuskan mereka untuk bisa bertahan. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk saya pelaku usaha agar bisa bertahan di tengah pandemi. Pertama, terus melakukan inovasi dan tanggap terhadap kebutuhan market online sehingga pelanggan makin loyal terhadap usaha saya. Kedua, saya sebagai pengusaha harus mengetahui dan menguasai nilai keunikan dari usaha yang saya keluarkan. Jika hal itu sudah menyatu dengan konsumen, otomatis hal ini menjadi identitas dari usaha yang saya kembangkan. Ketiga, saya sebagai pelaku usaha harus cetakan dalam menangani keluhan dari para pelanggan. Hal ini akan memiliki nilai baik untuk meningkatkan loyalitas terhadap usaha saya. Saya juga akan melakukan promosi dengan gencar. Misalnya, saya bisa menggunakan jasa influencer untuk mempromosikan usaha saya sehingga saya bisa tetap mendapatkan pelanggan walaupun di tengah pandemi seperti ini. Selain itu, saya juga harus membuat inovasi dalam promosi saya. Ketika saya melakukan promosi, saya akan memastikan bahwa promosi yang saya lakukan ini menarik orang atau calon konsumen. Misalnya saya di saat promosi ini saya menawarkan promosi besar-besaran dari usaha saya. Misalnya saya menawarkan diskon 35% untuk semua item di usaha saya. Dengan begitu, maka orang-orang akan tertarik untuk datang ke laundry saya atau menawarkan diri menggunakan jasa yang saya tawarkan. Mulai saat ini saya harus sarankan supaya saya memperhatikan bagaimana promosi yang saya lakukan. Jika saya menjadi seorang pemimpin, saya akan memilih gaya kepemimpinan visioner. Sesuai namanya, pemimpin visioner mampu memberikan ide dan rencana yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan perusahaan. Bahkan ide dan rencana ini belum pernah terpikirkan oleh pihak lainnya. Pemimpin visioner memiliki gaya kepemimpinan yang berani ambil risiko, mau mendengarkan masukan serta bertanggung jawab. Bahkan pemimpin visioner juga berani untuk mendengar kritikan terhadapnya. Mengapa saya memilih kepemimpinan visioner?
Karena pola kepemimpinan visioner ditujukan untuk memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dilakukan bersama-sama oleh para anggota perusahaan dengan cara memberi arahan dan makna pada kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas. Contoh pemimpin visioner yaitu pertama, pintar menjalin hubungan baik. 2. Bisa membangun sebuah nilai. 3. Bisa mengatasi hambatan dalam bisnis. 4. Mampu berpikir dinamis. 5. Mampu melakukan manajemen risiko. Dan adapun ciri-ciri dari seseorang dengan sosok yang visioner yaitu cerdas dalam mengatur keuangan dengan persiapan dana darurat. Itulah tadi gambaran jika saya menjadi seorang pemimpin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.